Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas agenda 2 pada hari pertama yang berjudul Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Kemudian saya perkenalkan dulu, nama saya yakni Indra Lukmana. Saya berada pada angkatan ke-36, kelompok 3, dengan nomor daftar HD 28. Untuk jabatan sendiri, saya merupakan ahli pertama analis perkebudayaan dengan tutor yakni Ibu Girianti Catur Lestari, AKS MM. Untuk instansi atau unit kerja saya sendiri, yaitu saya berada pada seksi penelitian dan konservasi tumbuhan ex situ pada UPTD Kebun Raya Banua, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian untuk visi dari Kebun Raya Banua sendiri, yakni menjadi salah satu kebun raya terdepan dalam bidang konservasi tumbuhan, khususnya koleksi tumbuhan obat Kalimantan. Kemudian yang menjadi misi Kebun Raya Banua, yakni ada 3 poin. Yang pertama itu melestarikan tumbuhan berkhasiat obat dan tumbuhan lainnya yang memiliki nilai pengetahuan dan potensi ekonomi. Yang kedua, yakni melaksanakan penelitian bidang konservasi tumbuhan dan pengetahuan tumbuhan berkhasiat obat. Dan yang ketiga, yakni mengembangkan pendidikan berbasis alam dan pelayanan jasa lingkungan. Untuk pengertian daripada Smart ASN sendiri, Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian untuk uraian tugas dari jabatan dia sendiri, yakni ahli pertama ANES Perkebudayaan, ada 30 poin yang mana bersesuaian dengan Permenpan nomor 32 tahun 2018. Yang pertama itu yaitu melakukan verifikasi data tumbuhan koleksi meliputi suku, marga, jenis, dan kultivar untuk validasi data koleksi tumbuhan di kebun raya. 2. Melakukan analisis data persebaran flora di Indonesia sebagai bahan penentuan objek eksplorasi untuk pengumpulan material flora Indonesia. Yang ketiga, yakni mengumpulkan data jenis tumbuhan lokal dalam rangka pengembangan koleksi tumbuhan di kebun raya berdasarkan kelangkaan, endemisitas, dan jenis potensi ekonomi. Yang keempat, yakni melakukan analisis data persediaan bahan mentah atau raw material, bahan dalam proses, bahan setengah jadi, dan bahan jadi produksi pupuk organik. Yang kelima, melakukan analisis data kebutuhan penggunaan pupuk organik di masing-masing unit kerja di kebun raya. Yang keenam, menyusun rencana pengujian viabilitas biji. Yang ketujuh, menyusun rencana target pengkoleksian biji di bank biji. Yang kedelapan, ini melakukan analisis koleksi tumbuhan dan bahan pertimbangan pengembangan dan pemanfaatannya berdasarkan potensinya. Yang sembilan, menyiapkan dan menyeleksi material koleksi tumbuhan untuk bahan identifikasi dan herbarium. 10. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pengembangan koleksi tumbuhan di pembibitan. 11. Mendokumentasikan pengembangan koleksi tumbuhan untuk bahan informasi perkebudayaan. Yang ke-12, melakukan kegiatan eksplorasi tumbuhan dalam satu eksplorasi sebagai anggota. Yang ke-13, yakni melakukan analisis potensi bibit koleksi tanaman untuk pengkayaan koleksi kebun raya. 14. Melaksanakan pengujian biji untuk disimpan di bank biji. Yang ke-15, melakukan observasi lapangan dalam rangka pengumpulan data koleksi tumbuhan yang diperkirakan terserang hama atau tumbuh tidak normal. Yang ke-16, yakni melakukan analisis data koleksi tumbuhan yang diperoleh untuk mengetahui penyebab permasalahan di lapangan berdasarkan jenis hama yang menyerang. Yang ke-17, yakni membuat mekanisme pencegahan sesuai dengan tingkat kerusakan koleksi tumbuhan. 18. Merekomendasikan upaya penanganan akibat serangan hama, penyakit, atau kurangan unsur hara yang meliputi pemupukan, penyiraman, pengendalian hama penyakit, pemangkasan, penebangan, dan kegiatan lain yang diperlukan. 19. Melakukan pengamatan atau monitoring koleksi tumbuhan dengan mencatat polinator dan binatang pengunjung morfologi. 20. Melakukan analisis perilaku koleksi tumbuhan yang perlu perhatian khusus untuk bahan pertimbangan pelestariannya koleksi tumbuhan yang sudah tua atau yang berumur lebih dari 100 tahun.
21 melakukan monitoring perkembangan koleksi tumbuhan berdasarkan koleksi tumbuhan kehormatan yang ditanam oleh Presiden Republik Indonesia dan pimpinan negara lainnya. 22 melakukan pengembangan produk pupuk organik dari limbah organik kebun raya. 23 melakukan pengujian kelayakan produk baru hasil pengembangan pupuk organik Bioposka. 24 melakukan pengujian pupuk organik terhadap konsintasi tumbuhan koleksi kebun raya. 25 menyusun konsep taman bahan pembuatan gambar desain taman. 26 membuat gambar desain taman sesuai dengan kebutuhan. 27 melakukan inventarisasi data atau informasi lokasi dalam rangka pengembangan kawasan konservasi tumbuhan ex situ melalui literatur dan observasi lapangan. 28 mengkaji data atau informasi yang dimiliki masing-masing lokasi untuk mengetahui potensi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan kawasan konservasi tumbuhan berdasarkan jenis dan kontur tanah. 29 melakukan analisis koleksi tumbuhan prioritas untuk ditanam di kebun raya. Dan antara yang ke-30 yakni melakukan kajian ilmiah terkait dengan potensi tumbuhan yang bernilai ekonomis. Kemudian dari ke-30 poin tugas pokok dan fungsi tersebut, tentu hampir kesemuaan itu bersesuaian dalam mendukung terlaksananya 3 poin misi dari kebun raya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, baik secara langsung guna tercapainya visi kebun raya Banua, yakni menjadi salah satu kebun raya terdepan dalam bidang konservasi tumbuhan, khususnya koleksi tumbuhan obat Kalimantan. Lalu pencapaian tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan tupoksi, baik mengikuti pelaksanaan diklat, pelatihan, seminar, sarasehan, serta kegiatan-kegiatan lain yang sejenis yang dapat meningkatkan kompetensi sebagai seorang analis perkebunayaan. Dan pula pencapaian itu tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan harus melibatkan banyak pihak dalam budaya kerja yang harmonis serta kolaboratif. Karena dalam bagian besar kerja ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang atau satu faksi saja. Namun dia harus dilakukan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video presentasi tugas agenda 2 pada hari pertama kali ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.